Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan yaitu pengagungan terhadap al-ilmu, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada poin yang ke-12, yaitu di antara hal yang bisa menjadikan seseorang mengagungkan ilmu agama. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, intikhabus suhbati as-salihati lahu. Intikhab yaitu memilih atau menyeleksi, as-suhbah pertemanan, as-salihati lahu yang salih bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang memilih teman yang saleh ini sebenarnya pembahasan yang cukup umum. Kewajiban berteman dengan orang yang saleh ini sebenarnya bukan hanya bagi para penuntut ilmu. Setiap muslim maka sangat-sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berteman dengan orang-orang yang baik saja. Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman baik, janganlah engkau menjadikan sahib, sahabat, illa mu'minan, kecuali seorang yang mukmin, yang benar-benar beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk berteman dengan orang-orang saleh ini mencakup semua kita. Semua umat Islam wajib selektif di dalam memilih teman. Terlebih lagi bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Terlebih lagi bagi seorang penuntut ilmu. Tentu mereka lebih ditekankan lagi untuk memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Oleh karena itu pembahasan ini diangkat oleh penulis Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala secara khusus bagi para penuntut ilmu. Beliau mengatakan di sini, ittikhaduz zamil dharuratun lazimatun. Memiliki teman atau teman dekat, daruratun lazimatun, itu merupakan hal yang pasti, hal yang harus. Namanya manusia itu makhluk sosial, pasti butuh teman, pasti butuh teman dekat. Fi nufusil khalqi, pada jiwa-jiwa manusia, pada jiwa-jiwa makhluk, maksudnya manusia. Fayahtaju talibul ilmi, maka seorang talibul ilmi yahtaj, membutuhkan, ila muasyarati ghairihi minat tullab, untuk bergaul dengan selainnya dari kalangan para talibul ilmi juga.
Jadi bukan hanya seorang muslim secara umum saja, sampai pun para penuntut ilmu, orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk belajar ilmu agama juga butuh bergaul dengan kawan, bergaul dengan orang-orang lain. Litu'inahu hadhil mu'asyaratu, agar pergaulan ini membantu dirinya ala tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, wal ijtihadi fi talabihi, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya. Ya, jadi fungsi kawan bagi seorang penuntut ilmu itu cukup penting. Dan tujuan utamanya tentu saja untuk membantu, saling bahu-membahu di dalam apa? Meraih ilmu. Ya, bayangkan kalau seorang santri, seorang penuntut ilmu tidak punya teman, tidak ada yang bisa diajak diskusi, saling tukar pikiran, saling murajaah, saling yaitu mengecek hafalan, maka memiliki teman bagi seorang penuntut ilmu itu hal yang menjadi keharusan. Ya, wazzamalatu, dan pertemanan fil ilmi, di dalam ilmu, in salimat, apabila selamat, minal ghawaili, dari keburukan, dari musibah, nafi'atun, maka ini akan bermanfaat, fil wusuli ilal maqsud, untuk mencapai apa yang diinginkan. Artinya pertemanan bagi seorang penuntut ilmu itu yang akan mendatangkan manfaat adalah pertemanan yang bebas dari berbagai macam kerusakan dan keburukan. Artinya kalau seorang penuntut ilmu berteman dengan orang yang tidak tepat, maka justru itu akan merugikan dirinya, itu akan menghambat proses belajarnya. Ya, jadi sekali lagi, seorang penuntut ilmu butuh teman, iya, tapi tidak sembarang teman. Pertemanannya harus pertemanan yang baik, yang bebas dari berbagai macam keburukan. Kemudian kata beliau hafizahullah, wala yahsunu, dan tidaklah baik biqasidil ula, untuk meraih hal yang diinginkan, cita-cita tertingginya, illantikhabu suhbatin salihatin, kecuali dia memilih pertemanan yang baik, tu'inuhu, yang akan membantu dirinya. Ya, jadi satu-satunya teman yang bisa menjadikan dirinya meraih cita-citanya adalah teman yang baik. Kalau sampai salah pilih teman, maka dia akan gagal di dalam meraih cita-citanya di dalam menuntut ilmu. Fa inna lil khalili fil khalilihi atharan, karena sesungguhnya teman itu bagi teman yang lainnya memiliki pengaruh. Rawa Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dengan agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat dengan siapa ia berteman. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini umum, mencakup segala macam manusia, semua orang. Kualitas agama seseorang itu dilihat dari temannya. Ya, kalau kita mau lihat kualitas diri seseorang, itu bisa dilihat dari temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang saleh, maka ada harapan, ada kemungkinan dia pun juga saleh. Tapi sebaliknya, apabila dia dikenal berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang ahli maksiat, maka tidak salah
kalau kita mengkhawatirkan dia pun juga memiliki sifat yang sama. Ini bukan suudzon. Ini bukan buruk sangka. Buruk sangka itu kalau kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba menganggap orang itu tidak baik. Tapi kalau kita melihat dengan siapa dia berteman, ini bisa menjadi indikasi. Ya, bisa menjadi indikasi kita untuk menilai seseorang. Loh, kawannya kok seperti itu misalnya. Wah, jangan-jangan dia nggak jauh beda. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyanzur ahadukum. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat man yukhalil, dengan siapa ia berteman. Diri kita ini, ya. Tanya kepada diri kita, teman kita itu siapa saja sih? Teman baik kita itu siapa saja? Sebelum orang lain akan menilai kita dari teman kita. Ya, kita kadang mungkin nggak menyangka, tidak menduga kalau ternyata pertemanan kita dengan orang yang ahli maksiat ini bisa membawa dampak buruk bagi kita. Minimalnya orang akan berpikir kalau mau berteman dengan kita, ya, wah, si fulan ini ternyata kenal baik, teman baik sama ahli maksiat itu, seorang penjudi misalnya, seorang peminum khamr. Bukan hanya kenal. Kalau hanya kenal, ini hal yang lumrah, ya, karena kita hidup bagaimanapun juga memiliki hubungan dengan banyak orang. Misalnya pengusaha, bagaimanapun juga mau tidak mau harus kenal dengan pengusaha yang lain. Tapi sebatas itu saja, tidak dijadikan sebagai teman dekat, tidak dijadikan sebagai sahabat. Kalau dijadikan sebagai sahabat, ini yang masalah. Nah, bayangkan kalau kita bersahabat dengan ahli maksiat, lalu ada orang baik yang mau berteman dengan kita, dia akan berpikir ulang, mungkin akan menjauh dari diri kita. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi ini berlaku umum bagi seluruh muslim, terlebih bagi siapa? Penuntut ilmu. Qala Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Tidaklah pengaruh teman duduk dengan teman duduknya yang lain itu hanya sebatas dari ucapan dan perbuatannya saja. Bal bin nadhari ilaihi, bahkan hanya dengan memandangnya saja bisa berpengaruh. Ya. Jadi jangankan perkataan dan perbuatan, itu jelas bisa mempengaruhi teman, bisa berpengaruh pada teman. Dengan melihat saja ini sudah cukup untuk bisa menjadikan seseorang itu berpengaruh kepada yang lain. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya teman itu. Kalau temannya baik, maka insya Allah manfaat akan didapat. Tapi kalau temannya buruk, maka pasti keburukan yang akan didapat. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah atau hafizahullah menjelaskan beberapa jenis pertemanan. Wa innama yukhtaru lis-suhbati man yu'ashir. Dan sesungguhnya dipilih seorang sahabat itu dengan orang yang bergaul pada dirinya lil fadilah, bagi yang memiliki keutamaan. Artinya kita hanya diperbolehkan untuk memilih teman yang mempunyai keutamaan. La lil manfaah, bukan untuk mengambil manfaatnya saja. Wala lil ladzah, dan tidak pula untuk mengambil kelezatannya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, fa inna aqdal muasyarati, maka sesungguhnya akad
pertemanan, pergaulan, yubramu ala hadhil matalibis salasah. Ini berlaku pada 3 tuntutan ini. Al-fadhilah wal manfa'ah wal ladzah. Al-fadhilah yaitu keutamaan, wal manfa'ah kemanfaatan, wal ladzah dan kelezatan. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, zakarahu syekhu suyukhina Muhammad Al-Khadr Ibnu Husain fi Rasailil Islah. Hal ini disebutkan oleh guru dari guru-guru kami, yaitu Syekh Muhammad Al-Khadr bin Husain di dalam kitabnya Rasailil Islah. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari penjelasan al-muallif hafizahullah ta'ala ini, secara garis besar alasan orang berteman itu ada 3. Yang pertama karena dia memiliki keutamaan. Yang kedua karena dia memiliki manfaat. Dan yang ketiga karena dia memiliki kelezatan. Ini kita terjemahkan apa adanya saja ya. Ya, kelezatan itu tidak identik dengan makanan. Jadi teman yang bisa dimakan bukan. Ya. Tapi teman ini senantiasa apa istilahnya? Kalau kita berteman dengannya kita mendapatkan kelezatan. Ya, pokoknya enak terus. Nah, perhatikan. Bagi seorang penuntut ilmu secara khusus dan bagi seorang mukmin secara umum, maka dia hanya diperkenankan memilih teman jenis yang pertama. Alasan yang pertama, al-fadhilah, yaitu teman yang memiliki keutamaan. Dalam artian teman ini memiliki sifat-sifat yang baik, pengaruh yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Ya, pokoknya dia memiliki keutamaan. Kesolehan, ilmu, ibadah luar biasa. Maka teman seperti inilah yang patut untuk kita jadikan sebagai sahabat. Maka alasan inilah yang bisa dibenarkan untuk kita jadikan sebagai teman. Kenapa berteman dengan si fulan? Oh, orangnya baik. Ya, orangnya saleh. Tutur katanya bagus, sopan, sabar, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak yang mulia, maka orang semacam ini pantas untuk dijadikan sahabat. Ini apa? Al-fadilah. Yang kedua, terkadang alasan orang berteman itu manfaat. Makanya kita sering dengar dia berteman dengan si fulan itu untuk dimanfaatin saja. Ya. Artinya apa? Ya karena bisa memberikan manfaat, maka ia dijadikan teman. Karena kaya. Berteman dengan orang kaya manfaat enggak? Paling enggak kan dapat traktiran. Paling enggak dapat traktiran. Itu kalau apa? Loman. Kalau pelit ya rasakan sendiri. Ya, motivasi Anda sih cari teman orang kaya untuk bisa diambil manfaatnya. Ya, berteman dengan orang-orang yang memiliki manfaat duniawi terhadap diri kita. Tidak peduli dia ahli maksiat atau orang yang pendusta, yang penting dia itu bisa mendatangkan manfaat untuk saya. Kenapa kamu berteman dengan preman itu? Ya, preman itu yang mendatangkan keuntungan untuk bisnis saya misalnya. Nah ini, kalau pertemanan jenis ini, maka kalau orang itu sudah nggak bisa ngasih manfaat ke kita, kita akan putus pertemanan. Loh, kok sudah nggak berteman dengan si fulan? Wonge wis miskin misalnya, orangnya sudah jatuh miskin, ngapain saya berteman dengan dia? Kalau masih kaya enak saya ditraktir terus, kalau miskin saya yang traktir, rugi saya. Nah ini berteman karena asas kemanfaatan. Dan yang ketiga karena kelezatan hampir sama.
Ya, hampir sama. Jadi orang ini memiliki sifat-sifat tertentu yang menyenangkan kita, bukan dari segi agama, akhlak, adab, tapi murni dari segi hawa nafsu, dari segi duniawi. Nah, kalau orang ini sudah enggak lezat lagi, bahasa kita, sudah enggak enak lagi, maka kita akan putuskan pertemanan. Nah, inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alasan utama secara umum manusia itu memilih apa? Teman. Maka pilihlah yang pertama. Ya, kita wajib untuk memilih sahabat, berteman dengan orang-orang yang bisa memberikan kepada kita manfaat dari segi agama dan akhirat, yaitu orang yang memiliki fadilah, keutamaan. Taib. Selanjutnya Syekh menjelaskan, fantakhib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bih. Maka pilihlah teman yang memiliki keutamaan sebagai teman dekat, maka sesungguhnya engkau akan dikenal dengannya. Ya, artinya kita akan mendapatkan pengaruh baiknya. Dan sering kita mendengar hadis perumpamaan teman yang baik seperti apa? Berteman dengan penjual minyak wangi, penjual parfum. Kalaupun kita tidak mendapatkan wangi secara langsung karena beli, paling tidak apa? Mungkin dikasih, atau paling tidak kita tertular wanginya. Ya, tertular wanginya. Dari kejauhan tercium aroma wanginya. Dan sebaliknya teman yang buruk seperti berteman dengan apa? Pandai besi. Kalaupun kita tidak terbakar langsung dengan besi panasnya, maka paling tidak kita mencium aroma busuknya. Ya. Nah itu. Jadi berteman dengan orang soleh, kalaupun kita tidak bisa menjadi sesoleh dia, minimal kita mendapatkan nama baiknya. Ya, si fulan temannya Ustadz fulan misalnya, ada Ustadz fulan yang dikenal saleh gitu ya. Masya Allah, si fulan temannya si Ustadz fulan, iya, Ustadz yang baik itu. Nah, orangnya padahal nggak baik-baik banget, tetapi karena berteman dengan orang baik, minimal apa? Dia mendapatkan dampak positif dengannya. Dan sebaliknya, kalau orang berteman baik dengan ahli maksiat, kalaupun dia tidak mendapatkan dampak buruk secara langsung jadi ahli maksiat yang serupa, paling tidak dia mendapatkan aroma busuknya. Ya, kita ambil contoh sederhana, berteman dengan orang-orang yang tidak sholat, baik tidak ini? Baik enggak? Enggak baik. Karena apa? Bisa jadi kita akan enggak sholat sama dengan dia. Melencer, pergi bareng, waktunya sholat, mampir dulu sholat. Lapo sholat? Ya, di antara 5 orang kita sendiri yang ingin sholat. Maka bisa jadi kita akan jadi seperti mereka, akhirnya enggak sholat. Nah, ini bayangkan, apa yang mau kita lakukan? Mau diturunkan di jalan? Ya, kalau kita punya prinsip seperti itu bagus. Milih putus pertemanan daripada kita meninggalkan sholat. Tapi lihat betapa banyak orang-orang yang karena masalah seperti ini mereka masih rela berteman. Daripada saya tidak pulang, ya mending ngikut aja kemana. Ya, terus nggak apa-apa lah, nggak sholat sekali-sekali. Lihat ini, pertemanan dengan orang yang tidak baik bisa menjadikan dirinya tidak baik. Kalaupun tidak tertular langsung seperti itu, minimalnya mendapat pengaruh buruk. Fulan siapa fulan? Oh, fulan itu sahabatnya si fulan ahli maksiat. Waduh, bahaya ini. Ya, saya harus jaga jarak. Nah, seperti itu. Ya, padahal dia tidak seburuk fulan, tapi gara-gara bersahabat dengan ahli maksiat, maka dia terkena dampaknya. Jadi orang apa? Tidak percaya dengannya atau meragukan, yaitu wibawanya.
Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, selanjutnya qala al-muallif Syekh Abdullah atau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan qala Ibnu Mani rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Mani rahimahullah fi Irsyadut Tullab, di dalam kitabnya Irsyadut Tullab, wa huwa yusi talibal ilm, yaitu beliau sedang mewasiatkan penuntut ilmu, wa yahdzar kullal hadzri min mukhalatati sufaha, wahai penuntut ilmu secara khusus dan orang-orang yang beriman secara umum, ya, hati-hati, waspadalah kalian dari bercampur dengan orang-orang bodoh. Sufaha, orang-orang bodoh, bahkan bodohnya bodoh yang luar biasa. Safih itu bodoh yang parah. Wa ahlil mujun, dan orang-orang yang suka bercanda dalam artian kebangetan, ya, suka bercanda dan sedikit rasa malunya, ya, nggak pernah serius, guyon tok isine, ya. Tidak kita pungkiri kadang kita butuh bercanda, tapi saatan ada waktunya. Kapan waktu bercanda, kapan waktu serius. Nah, kalau ada orang yang tidak pernah serius, bawaannya bercanda terus, jangan dijadikan teman, ya. Kerjaannya suka ngebully terus, jangan dijadikan teman. Kerjaannya suka ngerjai terus, jangan dijadikan teman. Wal waqahah, dan juga janganlah berteman dengan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, qabih. Wa sayyi'is sum'ah, orang yang reputasinya buruk. Wal aghbiya wal bulada, ini sama, orang yang benar-benar tidak memiliki akal, ya, pandir. Sama seperti apa sufaha tadi, orang-orang yang benar-benar apa bodohnya luar biasa. Fa inna mukhalatatahum, karena sesungguhnya bercampur dengan mereka sababul hirman, adalah sebab terhalang dari kebaikan, wa syaqawatil insan, dan sebab menjadi kesengsaraan manusia. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini. Beliau mewasiatkan para penuntut ilmu untuk tidak berteman dengan orang-orang seperti ini, dalam artian berteman baik, bersahabat akrab. Tapi sekiranya kita misalkan kenal dengan orang-orang seperti ini, lalu kita bertegur sapa, terlebih kita kasih nasihat, kita kasih motivasi, ya silakan, baik. Tapi kita senantiasa bareng dengan dia, jangan. Ya, jangan sampai keburukannya menular kepada kita. Justru kalau kita bisa memberikan manfaat, kasih nasihat, setelah itu tinggal, sudah selesai. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama dia akan ngobrol. Kalau ngobrolnya orang yang seperti ini pasti buruk. Dan apa yang masuk ke telinga kita, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi hati kita. Jadi kalau bisa ketemu orang-orang seperti ini, kita yang dominan, ya, ketemu, kasih salam, kasih nasihat, tinggal sudah, jangan berlama-lama. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun kita harus berteman dengan orang-orang semacam ini. Kalau kita nggak bisa kasih nasihat gimana? Kalau dia yang mendominasi, ya sudah, jangan bertemu, ya, hentikan pertemuan, ya. Kita nggak bisa bicara, justru dia yang bicara, kita tinggalkan demi kebaikan diri kita. Dan seperti itu. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-12 dari asal atau asas bagaimana seorang bisa mengagungkan ilmu, memilih teman yang baik. Selanjutnya al-maqidus tsalitsah asyar, poin yang ke-13, bazlul juhdi fi tahaffuzil ilm, mengerahkan kesungguhan di dalam menjaga ilmu, wal mudzakarati bih, dan saling mengingatnya, wal su'ali anhu, dan bertanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-13 di antara sebab yang bisa menjadikan seseorang mengagungkan ilmu, setidaknya ada 3 hal mendasar. Yang pertama, menjaga ilmu. Yang kedua, mengingat ilmu. Dan yang ketiga,
bertanya di dalam ilmu. Menjaga dengan menghafal, muzakarah dengan belajar, saling mengingatkan, murajaah, dan yang ketiga bertanya. Qala al-mu'allif hafidhahullah, ittalaqihi 'anis syuyukh. Ingatlah ketika seseorang mengambil ilmu dari syekh, dari guru, la yanfa'u, tidaklah bermanfaat, bila hifdzin lah, tanpa menghafal sesuatu darinya. Perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dulu pernah kita sampaikan, ini idealnya seorang penuntut ilmu ketika belajar kepada seorang ahli ilmu, kepada seorang ulama, maka idealnya seperti ini. Ada yang dihafal dari gurunya. Ya. Adapun kita tentu saja berbeda. Kemampuan kita, usia kita, dan lain sebagainya jauh. Tapi paling tidak ini kita bisa jadikan sebagai motivasi untuk anak-anak kita, untuk para pemuda yang sedang aktif di dalam menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi idealnya belajar dengan guru itu harus ada yang dihafal dari gurunya. Wa mudzakaratin bih, dan saling mengingat dengannya. Wa su'alin anhu, dan bertanya kepadanya. Ya. Tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Ini akan menjadikan hati seorang penuntut ilmu mengagungkan ilmu. Dengan 3 hal tadi. Menghafal, mengingat, murajaah, dan bertanya. Bikamalil iltifati ilaihi wal ishtighali bih, dengan kesempurnaan kita menoleh kepadanya dan menyibukkan diri dengannya. 3 perkara tadi. Fal hifdzu khalwatun bin nafs, maka menghafal adalah bentuk khalwah, menyendirinya seorang jiwa. Wal mudzakaratu julusun ila qarin, sedangkan mudzakarah, saling mengingat, itu dengan duduk bersama teman yang baik tadi. Wasu'alu, dan bertanya, iqbalun 'alal alim, menghadap kepada seorang alim, seorang ulama, seorang ahli ilmu. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 perkara yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Ya, dia harus menghafal, dan inilah saatnya dia berkholwat, menyendiri. Ya, menyendiri dengan jiwanya, mengosongkan yaitu pikiran dan orang-orang di sekitar untuk khusyuk menghafal. Dan yang kedua, muzakarah, bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman, dengan cara murajaah bareng. Ya, saling mengecek hafalan misalnya, saling membahas tadi yang dibahas oleh ustadz ini bagaimana pemahaman yang benar misalnya. Kok saya memahaminya seperti ini? Nah, kemudian diskusi. Termasuk di antara bentuk pengakuan terhadap ilmu. Dan yang ketiga, bertanya. Ada hal yang tidak diketahui, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada ulama. Walam yazalil ulama'u, dan senantiasa ulama itu al-a'lam, tokoh-tokoh kita, yakhussuna 'alal hifz, mereka yahudduna 'alal hifz, mereka menghimbau, memotivasi untuk menghafal, wa ya'muruna bih, dan memerintahkannya. Jadi hafalan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah termasuk di antara keistimewaan Islam. Ya. Dan Islam sangat-sangat memotivasi seseorang untuk menghafal. Dan yang penting adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, hafalan yang paling layak untuk dihafalkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan tidak ada seorang ulama yang benar-benar ulama yang tidak hafal Al-Qur'an. Ya, kalau enggak hafal Al-Qur'an ya bukan ulama. Ya, contohnya kita ini. Ya, belum sampai pada tingkatan ulama. Karena belum hafal Al-Quran. Yang sudah hafal saja belum tentu jadi ulama, apalagi yang tidak hafal. Maka dari itu kita bisanya merujuk kepada para ulama.
Nah, sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin, kata al-muallif, saya pernah mendengar guru kami Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaqul, beliau berkata rahimahullah, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal sedikit, artinya aktivitas menghafal kami itu enggak banyak. Wa qara'na katsiran, sedangkan kita membaca lebih banyak. Hafalan mungkin berapa menit atau mungkin berapa jam, enggak sampai 1 jam untuk hafalan. Tetapi membaca lebih banyak, berjam-jam bisa membaca. Itu ulama. Fantafa'na bima hafidna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Maka kita mengambil manfaat dengan apa yang kita hafal lebih banyak daripada manfaat yang kita dapat dari membaca. Subhanallah. Ya, menghafal dalam jangka waktu yang sebentar ini manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan banyak membaca dalam jangka waktu yang lama. Ya, ini menurut pengalaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sudah azan? Ya. Fadhal, silakan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Qala al-muallif hafizahullah, wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafs. Dan dengan mudzakarah, saling mengingat, murajaah, maka akan senantiasa hiduplah ilmu di dalam jiwa. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan semakin kuatlah hubungannya dengannya. Wal muradu bil mudzakarati, dan yang dimaksud dengan mudzakarah mudarasatul aqran, yaitu saling belajar, berdiskusi dengan kawan. Taib. Jadi dua hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menghafal dan saling mempelajari ilmu bersama teman adalah perkara yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Waqad umirna, dan sungguh kita telah diperintah bita'ahudil Qur'an, untuk memiliki perhatian terhadap Al-Qur'an, alladzi huwa aisarul ulum, yang mana merupakan ilmu yang paling mudah. Jadi Al-Qur'an itu disebutkan di sini ilmu yang paling mudah. Mudah untuk dihafal dan juga mudah untuk dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Ada beberapa ayat itu ya di dalam surat Al-Qamar diulang-ulang. "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pengingat, maka apakah ada yang mengambil pelajaran? Ya. Dan bayangkan 30 juz 114 surat 6.000 sekian ayat, itu banyak yang bisa menghafalnya. Tidak ada satupun kitab tulisan yang bisa dihafal oleh banyak orang melebihi Al-Quranul Karim. Ya, ini luar biasa. Jadi apa? Al-Quran itu mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama yang patut untuk dihafalkan. Kalau ada orang mau menghafal ilmu, maka sebelum yang lain hafalkan Al-Quran terlebih dahulu. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibili al-mu'allaqah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, sahibul Quran, penghafal Quran, orang yang belajar Al-Quran, seperti pemilik unta yang ditambatkan, unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika ia benar-benar menjaga ikatannya, maka ia akan bisa menahannya. Unta itu tidak akan lepas kalau kita perhatian dengan ikatannya. Fa in atlaqaha, tapi kalau kita lepas, kita tidak perhatian, tidak menjaga ikatannya, zahabat, maka unta itu akan kabur. Nah, seperti inilah sahibul Quran. Ya. Tatkala dia memiliki hafalan, memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, tapi enggak dijaga, maka Al-Quran itu akan lepas dari dirinya. Jadi bagaimana agar Al-Quran itu senantiasa ada pada kita? Contohlah pemilik unta. Bagaimana agar untanya tidak lepas, tidak kabur? Senantiasa dijaga ikatannya. Ya. Nah, untuk pemilik Al-Quran senantiasa dijaga hafalannya, murajaah. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah fi kitabih At-Tamhid. Al-Imam Ibnu Abdul Barr berkata di dalam kitabnya At-Tamhid, an inda hadzal hadis, tentang hadis ini. Wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibril mu'allaqah. Dan apabila Quran yang dimudahkan untuk mengingatnya itu seperti unta yang diikat, man ta'ahadaha amsakaha, yang apabila dijaga maka baru bisa benar-benar dimiliki, tidak lepas. Fa kaifa bisairil ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Artinya apa? Jangankan ilmu-ilmu yang lain seperti fikih, hadis dan lain sebagainya, tentu lebih patut untuk apa? Dimurajaah, dijaga. Al-Quran yang mudah saja bisa hilang, bisa lepas, apalagi ilmu-ilmu yang lain yang menjadi cabang dari Al-Quran, ya fikih, ya, kemudian akidah, kemudian hadis, kemudian adab dan akhlak misalnya. Kalau nggak dijaga ya akan hilang. Ya. Nah, semudah Al-Quran saja bisa hilang, apalagi ilmu yang sulit, yang tidak mudah. Nah, seperti itu. Nah, inilah dua perkara, menghafal dan murajaah, mudzakarah. Wabis soal, dan yang ketiga, dan dengan bertanya. Anil ilmi, tentang ilmu, tuftatahu khazainuhu, akan terbukalah perbendaharaannya. Fa husnul mas'alati nisful ilm, maka bertanya yang baik, pertanyaan yang baik itu adalah setengah dari ilmu. Was-su'alatul musannafatu, dan pertanyaan-pertanyaan yang disusun, yang ditulis, kamasaili Ahmad al-Marwiyati anhu, seperti masail Imam Ahmad yang diriwayatkan darinya, burhanun jaliyun, adalah bukti yang jelas, ala azimi manfaatis su'al, atas besarnya manfaat bertanya. Makanya Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, dan di antara kitab para ulama yang disusun diawali atau didasari tanya jawab, itu adalah kitab yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Ya, Masail Imam Ahmad, pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepada Imam Ahmad. Jadi itu disusun oleh Imam Ahmad, apa? Menjawab. Nah, dari situ kita bisa apa? Mengambil banyak manfaat.
Demikian pula dengan apa? Fatwa para ulama kita, fatwa Lajnah Ad-Daimah. Itu kan juga apa? Pertanyaan umat kepada para ulama. Disusun menjadi sebuah ilmu yang bisa kita jadikan pedoman. Jadi bertanya itu hal yang penting. 6. Wa hadhil ma'ani ats-tsalatsati lil ilm. Yang terakhir, muallif hafizahullah menutup dengan penjelasan beliau, dan 3 makna di dalam ilmu ini apa tadi? Menghafal, muzakarah, murajaah, dan bertanya, bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqyihi wa tanmiyatihi. Ini juga perumpamaan yang luar biasa. Ya, 3 perkara dalam ilmu tadi itu seperti kedudukannya seperti menanam pohon, mengairinya dan menumbuhkannya. Bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u afatahu, yang bisa menjaga kekuatannya agar tumbuhan ini terus tumbuh dan mencegahnya dari penyakit. Fal hifzu, maka menghafal, gharsul ilmi, ini ibarat menanam ilmu. Ya, menghafal itu ibarat apa? Menanam ilmu. Kalau kita tanam bibit, kita ingin lombok misalnya, ditanam dulu apa? Bibitnya. Kalau nggak ditanam nggak akan tumbuh lombok, ya kan? Kalau nggak dihafal nggak akan mungkin ada ilmu yang bisa kita miliki. Ya, kalau tidak dihafal, tidak mungkin ada ilmu yang bisa kita miliki. Hal yang paling sederhana jamaah sekalian rahimani wa rahimakum, salat kita yang kita lakukan 5 waktu sehari salat fardu, setidaknya kan kita memiliki hafalan itu. Meskipun nggak rinci, ya, hafalan membaca doa iftitah, meskipun yang pendek-pendek, ya, hafalan Al-Fatihah. Ada yang nggak hafal Al-Fatihah? Nah, ini bahaya ini, rukun loh Al-Fatihah. Hafalan surat pendek, hafalan gerakan-gerakan setelahnya, ini kan hafalan, ya, itu paling minim. Lah orang kalau tidak pernah menanam sama sekali dengan hafalan, nggak akan mungkin dia memiliki ilmu. Ya, jadi menanam itu ibarat menghafal, atau menghafal maaf itu ibarat menanam ilmu. Nah, wal muzakarah, dan muzakarah, murajaah, mengulang-ulang pelajaran, saqyuhu itu ibarat kita menyiraminya. Tanaman kalau ditanam lalu dibiarkan, apa yang terjadi? Nggak akan tumbuh, mati. Ilmu yang sudah dihafal tapi nggak diulang-ulang, ya akan hilang. Ya, kita bisa ngapal, bisa, tapi nggak dijaga, hilang. Seperti pemilik unta yang ditali tadi, talinya nggak dijaga, ya lepas untanya. Nah, sama juga dengan ini, menanam tapi nggak diairi, nggak akan tumbuh, akan mati. Wassu'alu anhu tanmiyatuhu, sedangkan bertanya di dalam ilmu itu ibarat kita menumbuhkan tanaman, merawatnya. Jadi habis ditanam, diairi, kemudian dirawat, ya, ya, ditumbuhkan, dirawat itu artinya ya dijaga, ya dikasih pupuk atau mungkin dipotong kalau ada apa namanya hamanya, ya, diberi sinar yang baik, pokoknya apa, dijaga, dirawat. Nah, itulah bertanya tentang ilmu. Apa yang sudah kita hafal lalu kita tidak tahu apa namanya perinciannya, tidak tahu penjelasannya, kita tanyakan, ini akan semakin apa? Menumbuhkan ilmu kita. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 2 poin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala. Al-Maqid Ar-Rabi' Ashar, poin yang ke-14,
pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.